Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang untuk menanggapi dambaan manusia yang paling mendalam, yaitu keselamatan sebagai manusia paripurna. Kita telah mengetahui tentang apa yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia mati sebagai anak domba Allah karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai Juru Selamat. Keselamatan itu diberikannya dengan cuma-cuma bagi semua orang yang bertobat dari dosa-dosa mereka dan yang percaya kepadanya. Yesus diakui dan disebut sebagai Juru Selamat karena 1. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak ada nama lain yang Allah pilih dari antara manusia di bumi yang akan menyelamatkan kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menyelamatkan manusia yang beriman saat Dia memberikan kehidupannya sebagai korban tebusan. 2. Keselamatan yang dibawa Yesus erat kaitannya dengan kasih karunia Allah. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, bukan karena manusia berhak diselamatkan, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Walaupun keselamatan adalah karunia, manusia harus menjawab dan memperjuangkannya. 3. Keselamatan Kristen selalu dihubungkan dengan hidup dan perjuangan Yesus, yaitu mendekatkan hubungan manusia dan Allah. 4. Keselamatan itu berkembang dalam pewartaan, seperti biji yang ditaburkan. Sabda keselamatan itu tumbuh dan berbuah. 5. Keselamatan dalam gereja Katolik terlaksana secara sakramental. Misalnya sakramen baptis adalah tanda iman dan tawaran keselamatan. 6. Yesus sebagai Juru Selamat datang untuk menolong manusia karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri di hadirat Allah. Yesus menolong manusia untuk mengisi masa depan, menciptakan segalanya baru. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka hal itu berarti 1. Kita bersedia mengikutinya dan bersedia dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Yesus. 2. Kita menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah, karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri di hadirat Allah. 3. Kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Untuk menunjukkan diri sebagai orang yang telah diselamatkan, kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa diselamatkan? 1. Percaya bahwa Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Ini juga berarti kita percaya bahwa Yesus benar-benar ada dan semua yang Alkitab katakan tentang Dia memang benar. 2. Pelajari Alkitab. Alkitab adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Dengan membaca Alkitab kita mengenal Yesus dan Bapanya dan melaksanakan apa yang difirmankannya. Ingatlah bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia. 3. Bertobat. Pertobatan akan terlihat jelas kalau kita berhenti melakukan apa yang dibenci Allah dan melakukan hal-hal yang membuktikan pertobatan itu. 4. Dibaptis. Pembaptisan adalah sarana yang tak tergantikan bagi keselamatan. Melalui sakramen baptis, kita dibebaskan dari dosa asal dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Melalui pembaptisan, kita menjadi umat Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. 5. Bertekun sampai akhir.
Belajar taat dan setia dalam jalan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Sesulit apapun jalan yang kita hadapi, akan datang saatnya kita akan tiba di garis akhir dan menerima mahkota kehidupan. Karena itu jangan berhenti di tengah jalan, melainkan bertekunlah sampai akhir. Keselamatan yang ditawarkan Yesus itu tetap diteruskan dalam gereja dan terlaksana secara sakramental. Sakramen dalam gereja mengungkapkan tindakan Allah yang menyelamatkan. Kedudukan Yesus sebagai juru selamat sekaligus menegaskan bahwa Ia datang untuk menolong manusia karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ia tampil sebagai jalan dan sarana mencapai keselamatan yang ditawarkan Allah itu. Janji itu pula yang menjadi kekuatan dan harapan yang pasti, bahwa pada saatnya keselamatan itu akan dinyatakan secara penuh. Untuk menambah pemahaman dan meningkatkan imanmu, maka silahkan lengkapi pembelajaran ini dengan mempelajari sumber-sumber lainnya. Terima kasih.